Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihudah. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita lanjutkan pelajaran sirah nabawiyah dari kitab Mukhtasar Siratul Rasul sallallahu alaihi wasallam karya Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi rahimahullah. Pada pertemuan terakhir, kita telah baca keterangan dari penulis rahimahullahu ta'ala tentang munculnya kesyirikan setelah masa Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail membangun Ka'bah. Ketika itu umat manusia masih mengikuti syiar dan ajaran beliau berdua, qurunan katsirah, sampai beberapa masa lamanya. Kemudian setelah itu mulai dilupakan, mulai kandas, sehingga muncullah kesyirikan yang dibawa oleh Amr bin Luhai, yang dia bawa dari budaya Syam. Dia melihat ada ritual kesyirikan di sana, dia menganggap baik, dan dia pun membawa berhala ke tanah Arab. Qala al-muallif rahimahullah, penulis rahimahullahu ta'ala melanjutkan, beliau mulai menyebutkan beberapa contoh berhala yang ada ketika itu. Dan yang beliau sebutkan ini berhala-berhala yang paling besar, yang paling banyak pengikutnya. Wa min aqdami asnamihim Manat. Dan di antara berhala mereka yang paling tua adalah berhala Manat. Manat itu sesungguhnya mereka ambil dari salah satu dari nama Allah Subhanahu wa taala, Al-Mannan. Kemudian mereka ambil dan mereka jadikan sebagai nama berhala, Manat. Ini termasuk bentuk ilhad, penyimpangan dalam nama Allah dan sifat-sifatnya. Wa kana mansuban ala sahil al-bahri biqudaid. Manat itu diletakkan di tepi pantai di daerah Qudaid. Tu'azzimuhul Arabu kulluha. Bangsa Arab secara umum mengagungkan berhala ini. Lakinnal Ausa wal Khazraja kanu ashadda ta'ziman lahu min ghairihim. Tapi Aus dan Khazraj mereka sangat mengagungkan berhala ini melebihi kabilah-kabilah Arab yang lain. Wa bisababi dzalik anzalallah, maka dengan sebab itulah Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya, innas safa wal marwata min sya'airillah faman hajjal baita aw i'tabara fala junaha alaihi ay yattawaf bihima. Sesungguhnya Safa dan Marwah termasuk syiar-syiar Allah. Maka barang siapa yang berhaji ke Baitullah atau umrah, maka tidak mengapa baginya untuk tawaf pada keduanya, yakni sa'i Safa dan Marwah. Taib, Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini untuk memahamkan para sahabat bahwasanya manasik haji, termasuk di antara manasik haji dan manasik umrah, yaitu sa'i antara Safa dan Marwah, bukan termasuk kesyirikan. Itu merupakan syiar Allah Subhanahu wa taala bahkan min zaman, sejak masanya Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Tidak seperti ritual yang dilakukan di masa jahiliyah pada berhala Manat. Ketika sudah diberantas kesyirikan, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada umat tentang manasik haji. Para sahabat merasa ragu untuk melakukan sa'i antara Safa dengan Marwah. Allah Ta'ala turunkan ayat ini untuk menjelaskan bahwasanya tindakan itu bukan termasuk kesyirikan, bahkan termasuk syiar Allah Subhanahu wa taala, sa'i antara Safa dan Marwah. Baik. Thumma takhadu Allat fi Taif. Kemudian mereka juga meletakkan berhala Lata di Taif.
Wa qila inna aslahu rajulun salihun kana yaluttu as-sawiqa lil hajj atau lil hajj. Ada yang mengatakan Lata ini dulunya adalah seorang laki-laki yang saleh. Dia biasa mengadon tepung, dibuat roti, dibagikan secara gratis untuk para jamaah haji. Ada yang mengatakan kalau untuk laki-laki maka bacaannya bitasydid. Lata. Famata fa'aqafu ala qabrih. Kemudian lelaki ini pun mati dan orang-orang musyrikin mereka i'tikaf di sisi kuburannya. Karena menganggap dia orang yang berjasa, banyak memberikan bantuan kepada para jamaah haji, memberikan makanan secara cuma-cuma untuk mereka pada setiap musim haji, dikenal kebaikannya di kalangan masyarakat. Ketika dia mati, diagungkan kuburannya dan disembah. Thumma takhadhu al-Uzza. Lata ini juga demikian. Termasuk bentuk ilhad terhadap nama dan sifat Allah. Diambil dari, ini merupakan ilhad atau bentuk penyimpangan dari nama Allah Al-Ilah. Thumma takhadhu al-Uzza. Kemudian mereka juga meletakkan berhala Uzza. Uzza ini juga demikian, termasuk bentuk ilhad, penyimpangan pada nama dan sifat Allah. Mereka mengambil nama Uzza, diambil dari nama Allah Al-Aziz. Biwadi Nakhlah baina Makkah wa Taif. Uzza itu terletak di sebuah lembah antara Mekah dan Taif. Taif. Yang diutus untuk menghancurkannya Khalid ibn Walid. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus Khalid ibn Walid untuk menghancurkan Uzza, ketika itu beliau mendatangi ada sebuah bangunan dikelilingi oleh pohon-pohon besar. Kemudian bangunannya dirobohkan, pohon-pohonnya ditebang semuanya. Kemudian Khalid kembali. Rasulullah SAW meminta Khalid untuk balik lagi ke tempat itu. Katanya Rasul, engkau belum membunuh Uzza. Engkau belum menghancurkan Uzza. Akhirnya Khalid kembali lagi. Ketika beliau kembali, ternyata beliau mendapati orang-orang sedang mengelilingi sosok seorang perempuan yang rambutnya sangat panjang sampai menyentuh tanah. Ketika mereka melihat kedatangan Khalid, mereka pun langsung berhamburan dan meminta wanita ini untuk pergi menyelamatkan diri. Dan mereka memanggilnya Uzza. Maka Khalid bin Walid langsung mengejar wanita tadi, penggal kepalanya. Begitu dipenggal, berubah menjadi abu. Yakni syaitanah, jin. Syaitan perempuan yang kemudian diagungkan oleh mereka. Setelah dibunuh wanita ini, kembali menghadap Rasul. Dan Rasul mengatakan kalau Uzza telah selesai. Kalau mu'allif rahimahullah, fahadhihi salas akbaru awsanihim. 3 berhala ini, Manat, Lat, Uzza, itu merupakan berhala mereka yang paling besar. Tsumma kathura asyirku. Kemudian kesyirikan semakin banyak terjadi. Wa kathuratil awsan fi kulli buq'atin minal Hijaz. Kemudian berhala semakin banyak di semua penjuru daerah Hijaz. Jadi semakin berkembang. Bukannya semakin hilang, redup, tidak. Tapi semakin berkembang, berhala semakin banyak, disebarkan ke kota-kota, diagungkan oleh masing-masing kota. Masing-masing sudah punya sesembahan sendiri yang dijadikan sebagai tempat mengadu, tempat meminta. Dan yang paling besar, 3 berhala yang disebutkan di atas. Wa kana lahum aidan buyutun yu'azzimunaha ka ta'zimil Ka'bah. Mereka juga membangun bangunan-bangunan yang mereka agungkan sama seperti mereka mengagungkan Ka'bah. Jadi mereka membuat Ka'bah tandingan dengan membuat bangunan-bangunan keramat yang mereka yakini bangunan ini mengandung barokah. Mereka bangun di tempat-tempat strategis. Kemudian mereka mengajak manusia untuk
beribadah di sisi bangunan itu. Entah bangunannya ditaruh di sebelah kuburankah, atau diyakini itu kuburan seorang walikah, atau bangunan itu dibangun untuk melindungi sebuah berhala, atau yang lainnya. Yang penting berbentuk buyut, bangunan-bangunan yang sangat banyak. Mereka menyembelih kurban di sana, nazar di sana, tawaf di sana, bersumpah di sana, i'tikaf di sana, semua ibadah dilakukan di sana. Sama seperti mereka melakukan ritual-ritual ibadah di sisi Ka'bah. Bahkan ketika itu Ka'bah seakan hilang pamornya. Bahkan Ka'bah dikelilingi oleh berhala yang sangat banyak, ratusan. Wa kanu kama qala ta'ala, dan mereka sebagaimana yang diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala, laqad manna Allahu 'alal mu'minin id ba'atha fihim rasulan min anfusihim. Sungguh Allah memberikan karunia kepada hamba-hamba yang beriman. Allah mengutus kepada mereka seorang utusan dari jenis mereka sendiri, yakni dari kalangan bangsa Arab. Yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim. Rasul ini membacakan ayat-ayatnya dan membersihkan hati mereka. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, dan mengajarkan kepada mereka Alkitab dan Al-Hikmah. Wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin, dan mereka sebelumnya sungguh berada pada kesesatan yang nyata. Ali Imran ayat 164. Ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya ketika kesyirikan semakin buruk, mencapai puncaknya di masa itu, orang-orang betul-betul beribadah di atas kesyirikan, melupakan syariat Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihi wassalatu wassalam. Kesyirikan semakin menjamur di tengah-tengah masyarakat, kehidupan menjadi kehidupan jahiliyah. Disitulah Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang utusan yang terakhir, penutup pintu kenabian dan risalah, yaitu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala membahasakan ketika Allah mengutus rasul itu sebagai bentuk man, al-minnah, berbentuk anugerah, kenikmatan. Allah taala mengutus rasul itu merupakan bentuk cahaya untuk mereka umat manusia. Kata mereka, waktu itu betul-betul gelap. Kehidupan mereka liar. Tidak memiliki aturan. Tidak memiliki pedoman. Al-qawi yaghlib 'ala dhaif. Yang kuat mengalahkan yang lemah. Kesyirikan di mana-mana. Kemaksiatan, kekufuran, mukhalafat. Semuanya ada di masa itu. Kemudian Allah menghapus itu semua dengan diutusnya Rasul alaihi salatu wassalam. Mengajarkan kepada mereka norma-norma kebaikan. Mencontohkan kepada mereka pilar-pilar kebaikan, mengajak mereka untuk kembali menjadi manusia yang bermanfaat di atas fitrah, menyembah Allah Subhanahu wa taala. Walamma da'ahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila Allah, ishtadda inkarun nasi lahu, ulama'ihim wa 'ubbadihim wa mulukihim wa 'ammatihim. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajak mereka, mendakwai mereka, mereka pun mengingkari beliau dengan keras. Dari semua kalangan, baik dari lapisan ulamanya, ahli ibadahnya, para rajanya, dan masyarakat secara umum, mereka rame-rame menentang dakwah yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dakwah pertama kali butuh perjuangan yang sangat tidak gampang. Beliau diutus di tengah-tengah umat kaum yang betul-betul sudah gelap dengan kesyirikan, gelap dengan kekufuran, qarnan ba'da qarn, yang diwarisi dari masa ke masa. Beliau diutus di tengah-tengah mereka, mengajarkan kembali tentang kebenaran, mengajak mereka untuk kembali kepada ajaran nenek moyang mereka yang sesungguhnya, Nabiullah Ibrahim dan Nabiullah Ismail alaihi wassalatu wassalam. Berat perjuangan beliau di awal. Kalau mau kita hitung 13 tahun beliau di Mekah berdakwah mengajak kepada tauhid, dan sangat sedikit pengikutnya. Sangat sedikit
pengikutnya dibanding dengan bangsa Arab secara umum ketika itu. Hatta innahu lamma da'a rajulan ilal Islam, bahkan sampai pada tingkat ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajak seseorang untuk memeluk Islam, qala lahu, orang ini bertanya kepada Rasul, man ma'aka ala hadha, siapa yang bersamamu mengikuti agama ini? Qala hurrun wa 'abdun. Rasul mengatakan seorang merdeka dan seorang budak. Wa ma'ahu yawma idzin Abu Bakrin wa Bilal radhiyallahu taala anhuma. Dan ketika itu yang beriman dengan Rasul baru sahabat Abu Bakar dan sahabat Bilal. Yakni menunjukkan berat. Ketika ada orang ditawari masuk Islam, masih mikir dulu, mempertimbangkan dulu siapa yang mengikuti kamu di atas ajaran dan pemikiran ini. Kamu bawa ajaran yang baru ini, apakah sudah ada yang mengikutinya? Rasul mengatakan ada, meskipun tidak banyak, masih sedikit. Hur wa 'abd, seorang merdeka dan seorang budak. Beliau menyebutkan dengan status, tidak mengatakan yang mengikuti saya Abu Bakar dan Bilal, tapi beliau mengatakan hur wa 'abd. Terdapat sebuah faedah bahwasanya beliau diutus kepada semua kalangan. Merdeka, beliau utusannya. Para budak, beliau adalah Rasul untuk mereka semuanya tanpa terkecuali. Maka ketika beliau ditanya, siapa yang mengikutimu pada ajaran ini? Beliau mengatakan, hurrun, seorang yang merdeka, wa 'abdun, dan juga seorang budak. Yani saya diutus kepada semua kalangan, tanpa memandang siapa dia. Mau dari kalangan atas, para raja, para menteri, saya utusan untuk mereka. Atau rakyat biasa, saya utusan kepada mereka. Atau orang-orang kaya, orang-orang miskin, para budak sekalipun, saya adalah utusan untuk mereka semuanya. Dan juga dari pertanyaan orang ini, ketika Rasulullah SAW menawarkan Islam kepada dia, kemudian dia bertanya tentang siapa yang mengikuti Rasul, di sini menunjukkan bahwasanya termasuk di antara min syiaril jahiliyah, termasuk dari syiarnya orang-orang jahiliyah, al-'ibra bil kathrah wal 'adad. Mereka betul-betul menganggap yang namanya jumlah. Ya. Ini banyak yang mengikuti, baik berarti. Kalau banyak yang mengikuti, apalagi yang mengikutinya dari kalangan orang-orang papan atas, para raja, para menteri, orang-orang kaya, para donatur yang uangnya banyak, memiliki kekuasaan, kedudukan di mata masyarakat, ini benar berarti. Tapi kalau yang mengikutinya rakyat jelata, orang biasa, dipandang sebelah mata, atau bahkan para budak, orang-orang miskin, yang tidak punya apa-apa, hidupnya tidak jelas menurut mereka, makan tidak tentu, uang tidak ada, kedudukan tidak punya, ya sudah. Ini berarti jelek ajarannya, karena yang mengikuti orang-orang lemah. Tapi ketika yang mengikuti orang-orang yang kuat, memiliki pengaruh, baik dari sisi kedudukan atau finansial, wah ini berarti benar ajarannya. Mereka menganggap agama itu kayak tempe goreng ya ikhwah. Orang kalau zaman sekarang atau min zaman lihat warung banyak orang ini berarti enak. Sahalala. Nek sepi berarti enggak enak. Kayak makanan, kayak jajanan di pinggir jalan. Yang mereka anggap itu apa? Pengikutnya. Siapa yang mengikutinya? Banyak apa enggak? Sedikit atau banyak? Papan atas atau papan bawah? Kalau memang termasuk dari orang-orang yang kuat diikuti, bukan karena ajarannya, bukan karena kebenarannya, tetapi karena mengikuti yang lainnya, taklid, ya. Mereka melihatnya itu bukan kebenaran. Yang mereka lihat itu bukan ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam, tetapi yang dilihat itu adalah siapa yang mengikuti ajaran tadi. Ini orang-orang yang orang-orang yang dianggap, orang-orang yang kuat, orang-orang kaya, orang-orang terpandang, ya wis ikutlah. Ya orang-orang itu juga mereka ngikut kok. Tapi kalau yang ngikuti orang-orang yang biasa, kalangan menengah ke bawah ndelesep, ya, kayak jelata budak-budak dan yang miskin-miskin, wah, meragukan ini agamanya ini, ya. Kalau seandainya baik, nggak mungkin para raja meninggalkannya. Seandainya bagus ajaran ini, nggak mungkin orang kaya meninggalkan dan menolaknya. Ini termasuk di antara syiarnya orang-orang jahiliyah. Waliyadzubillah. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, wa a'zamul fa'idati lak ayyuha talib wa akbarul ilmi wa ajallul mahsul. Maka dari sini engkau bisa mengambil sebuah faedah yang sangat berharga, wahai pencari ilmu.
ilmu yang sangat besar dan tujuan yang sangat utama. In fahimta ma sahha an sallallahu alaihi wasallam annahu qala, kalau engkau memahami sabda Rasul yang sahih dari beliau sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah mengatakan bada'al islamu ghariba wa sayaudu ghariba kama bada'a. Islam itu datang dalam keadaan asing dan akan kembali dalam keadaan asing. Wa qauluh, dan juga sabda Nabi SAW, la tattabi'unna sanana man kana qablakum hadwal qudda bil qudda hatta law dakhalu juhra dabbin la dakhaltumuh. Sungguh kalian akan mengikuti gaya, model orang-orang sebelum kalian sedikit demi sedikit. Bahkan kalau seandainya mereka masuk ke lubang biawak sekalipun, kalian pun akan ikut masuk mengikuti mereka. Qalu ya Rasulullah al-Yahud wan Nasara. Para sahabat pun bertanya, wahai Rasulullah, apakah orang sebelum kita yang dimaksud Yahudi dan Nasrani? Qala faman. Rasul balik bertanya, itu siapa lagi kalau bukan mereka? Wa qauluhu, dan juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sataftariqu hadhihi al-ummah ala 73 firqatan kulluha fin nar illa wahidah. Umat ini akan berpecah belah menjadi 73 golongan. Semua golongan tempatnya di neraka kecuali satu saja. Ini semuanya karena fidina azakumullah, kalau kita memahami hadis-hadis ini, maka kita akan paham betul faedah penting yang bisa kita ambil dari sejarah dakwah Nabi alaihi salatu wassalam. Di sini belum membawakan tiga poin. Yang pertama, bada'al islamu ghariba wa sayaudu ghariba kama bada'a. Islam itu datang dalam keadaan asing dan akan kembali dalam keadaan asing. Ini membantah anggapan orang-orang yang menganggap bahwasanya kebenaran itu dilihat dari sisi kuantitas. Dilihat dari sisi banyaknya pengikut. Kalau banyak yang mengikuti, benar berarti. Sedikit yang mengikuti, salah. Ini dibantah dengan hadis ini. Islam itu datang dalam kondisi asing. Orang tidak ngerti. Orang menganggap ini aneh. Sesuatu yang baru. Padahal ini sesuatu yang lama. Min zamani abaina. Dari masa nenek moyang kita, dari kalangan anbiya wal mursalin, sudah bawa syariat ini. Tapi mereka karena sudah gelap hatinya dengan kesyirikan, dengan kebatilan, akhirnya tidak bisa membedakan. Tidak bisa mengukur, tidak bisa menimbang, tidak bisa melihat dengan kacamata keadilan dan kebenaran. Mana yang benar, mana yang salah. Sudah terlalu gelap hati mereka. Sudah terlalu jauh mereka dari kebenaran. Sehingga mereka tidak kenal ketika kebenaran itu ada di hadapan mata. Ini faedah yang pertama. Yang bisa kita ambil dan kita gali dari sirah Rasul SAW. Menunjukkan yang namanya kebenaran tidak diukur dengan banyaknya orang. Para ulama kita rahimahumullah memberikan pesan dan wasiat kepada kita semuanya. Mereka mengatakan, al-haqqu la yu'rafu birrijal, i'rifil haqqa ta'rif ahlah. Kebenaran itu tidak diukur dengan banyaknya pengikut. Pelajari kebenaran, kamu akan tahu siapa yang mengikutinya. Jadi pelajari dulu Al-Quran, pelajari dulu As-Sunnah. Dari sumber yang benar, kamu akan tahu siapa yang di atas Quran dan Sunnah, siapa yang jauh dari keduanya. Bukan semata-mata kita ukur dengan pengakuan seseorang. Masing-masing mengaku di atas Islam, Sunnah, Quran semuanya. Masing-masing membawa Al-Quran, masing-masing membawa hadis. Tidak kemudian kita benarkan semuanya. Lah, tidak. Tetapi yang kita lihat adalah bagaimanakah kecocokan orang-orang yang mengaku tadi dengan Quran dan Sunnah yang sesuai dengan sumber aslinya. Ini poin yang pertama. Poin yang kedua, Rasulullah SAW mengatakan, la tattabi'unna sanana man kana qablakum. Sungguh kalian akan mengikuti jejak langkah orang-orang sebelum kalian. Dan terdapat sebuah pelajaran yang sangat berharga. Apa itu? Bahwasanya termasuk sunnatullah untuk umat ini, bahwasanya akan ada, bukan akan ada lagi, banyak dari kalangan umat ini yang akan mengikuti jejak langkah orang-orang terdahulu yang sesat. Ya. Kebenaran sudah ada di hadapan mata. Kebenaran sudah dijelaskan semuanya. Tidak ada yang ditutupi. Tidak ada yang dirahasiakan.
Tidaklah Rasul sallallahu alaihi wasallam meninggal illa ala syari'atin bayda wa mahajjatin bayda lailuha kanahariha kasyamsi fi rabi'atin nahar. Rasul meninggal dalam keadaan meninggalkan syariat yang sangat terang benderang, gamblang, jelas kayak matahari di siang bolong, malam kayak siangnya. Orang melihatnya itu sangat jelas. Tetapi banyak di kalangan manusia yang justru mereka menyimpang dan membelot, lebih memilih model, gaya, metode, pola pikir, opini, ideologi, manhaj, akidah dari orang-orang sebelum mereka yang menyimpang-menyimpang. Bahkan di sini Rasul ketika ditanya, al-Yahud wan Nasara, apakah orang yang akan diikuti nanti itu adalah bangsa Yahud dan Nasrani? Belum mengatakan faman. Kalau bukan mereka, terus siapa? Menunjukkan kuatnya permusuhan Yahudi dan Nasrani terhadap Islam. Dan bagaimanakah upaya mereka untuk mengkaburkan Islam dari pengikutnya sendiri. Orang itu dibikin benci terhadap Islam padahal dia ngaku Muslim. Orang itu dibuat benci terhadap sunnah Nabi padahal dia ngaku cinta Nabi. Dia dibikin benci dengan tauhid padahal dia ngaku cinta Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan betapa dahsyatnya permusuhan a'daul Islam minal Yahudi wan Nasrani. Tidak segan-segan mereka melakukan sejuta cara. Bagaimanakah caranya agar umat Islam minimalnya benci terhadap agamanya. Kemudian yang lebih daripada itu, mereka mengikuti jejak langkah Yahudi dan Nasrani. Waqad hasala. Dan telah terjadi. Orang-orang sekarang secara gayanya, pola pikirnya, cara memandangnya, itu tidak jauh beda seperti cara pola pikir dan cara pandang mereka musuh-musuh Islam. Pakai bajunya baju koko. Berangkat ke masjid untuk sholat. Tapi pemikirannya jauh lebih busuk daripada para pendeta yang ada di gereja. Kenapa? Rusak pikiran dia dengan racun-racun Yahudi dan Nasrani. Pemikirannya bobrok, akidahnya hancur. Tidak tersisa dari dia kecuali syiarul Islam al-zahirah. Syiar Islam yang sifatnya zahir yang lumrah dilakukan oleh semua orang. Adapun keyakinannya, prinsipnya, pola pikirnya, akidahnya bobrok, hancur. Ya. Ketika ditanya tentang sunnah Nabi, berani dia berbicara terhadap sunnah dalam keadaan tidak punya ilmunya. Ketika datang kebenaran, berani dia untuk menolaknya dengan alasan tidak relevan, tidak bisa dilakukan di masa sekarang. Ketika datang kebenaran, gampang dia untuk menolaknya dengan alasan tidak sesuai dengan adat istiadat masyarakat, tidak sesuai dengan kemajuan zaman, tidak sesuai dengan modernisasi zaman sekarang, wa ila akhirih. Kalau kita berpikir dengan pemikiran itu kuno, kita balik kayak zaman onta. Tidak bisa maju negara kita, wal iyadzubillah. Lihat, banyak orang yang memperjuangkan khilafah di masa ini, tidak ada satupun yang berhasil. Zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam jauh dari kemajuan, jauh dari modernisasi, tidak seperti zaman sekarang. Tapi mereka maju dalam urusan akidah dan mereka disegani oleh musuh-musuh Islam yang mereka mencapai puncak kejayaan secara duniawi. Barakallahu fiik. Ini poin yang kedua. Poin yang ketiga, beliau mengatakan sataftariqu hadhil ummah ala 73 firqatan. Umat ini akan terpecah menjadi 73 golongan. Menunjukkan kepada kita ya ikhwah, termasuk di antara sunnatullah bahwasanya umat ini akan mengalami perpecahan. Dan ini merupakan konsekuensi dari poin yang kedua. Dikarenakan orang Yahudi iftarakat, orang Nasrani iftarakat, wa kullu firqatin tad'i 'alal haq. Masing-masing firqah mengaku di atas kebenaran. Islam, kaum muslimin ketika mengikuti sanana man qablahum, mengikuti jalan mereka, al-Yahudi wan Nasrani iftaraku kama iftarakat. Mereka pun berpecah sebagaimana mereka berpecah. Bahkan jumlah perpecahannya jauh lebih banyak daripada mereka. Yahudi 71, Nasrani 72, kaum muslimin berapa? 73. Selisih 111. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kulluha finnar illa wahidah. Semuanya di neraka kecuali satu. Menunjukkan al-haq wahid, wa kitabuna wahid, wa rasuluna wahid, wa rabbuna wahid. Menunjukkan bahwasanya agama kita itu satu, Islam. Kitab panutan kita itu satu, Al-Quran. Rasul kita satu, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Rabb kita satu, yaitu Allah Rabbuna jalla jalaluhu wa azza wa jalla wa tabaraka wa ta'ala. Barakallahu fikum. Ini 3 poin.
3 poin utama yang kalau kita memahaminya, kita akan paham betul bagaimanakah faidah dalam mempelajari sirah nabawiyah alaihi salatu wassalam. Qala mu'allif rahimahullah, fahadihil mas'alatu ajallul masail. Masalah ini adalah masalah yang sangat-sangat penting. Faman fahimaha fahuwal faqih. Barang siapa yang memahaminya, maka dia adalah orang yang cerdas. Wa man 'amila biha fahuwal muslim. Yang mengamalkannya, dialah muslim yang sejati. Fa nasallallahu al-karim al-mannan ayatafaddala 'alaina wa 'alaikum bi fahmiha wal 'amali biha. Maka kita memohon kepada Allah, Zat yang Maha Mulia, yang Maha Memberi, untuk memberikan kepada kita dan kepada kalian keutamaan untuk bisa memahaminya dan mengamalkannya. Allahumma amin. Wallahu ta'ala alam bisawab. Adapun keterangan yang selanjutnya, insyaallah ta'ala akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma rabbana bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Faddalu barakallahu fiikum.